nian hai abu mutuah. Mutuka tiga awak Romania, ikepung Persia, hancur Persia berkeping-kuping. Dum nale hancur Persia, dum nale teprinyak surat Rasulullah yang iprinyak oleh Raja Persia, dum nale ke hancur Persia. Jadilah Iraq, jadilah Iran, jadilah Kuwait, jadilah Qatar dan sebagainya. Karena Nabi bersempena, sebagaimana dia merobek suratku, Tuhan akan merobek negerinya nanti. Kan bakbut Nabi. Tak kalian bakbut Aceh. Jamu. Alhamdulillahillazi manna alaina bifadlil amin. Izmanna alaina bi Muhammadin afdali khalqi fahadana ila dinil haqqi wa siratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh dzalika la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma yasir wa la tu'asir. Allahumma rabbi tammim bil khair. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Sadaqallahul azim. Hadirin Urunsyid Ulama Bandung sedang jamaah yang dimuliakan Allah. Mari sama-sama kita mengucapkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat beserta salam sama-sama kita alamatkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, kepada alim ulama, baik ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan kepada alim ulama yang masih Allah berikan umur panjang di atas permukaan dunia yang fanayau. Mudah-mudahan dengan adanya ulama kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Yang mulia terhormat guru kita bersama selaku imam masjid, panitia masjid, gurai-gurai lentuan Bandung, kepada seluruh hadirin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala bertanya bauronyo bertepatan 31 hari berada dalam tahun baru Islam, berada dalam almanak Islam 1445 Hijriah. Sehingga sebahagian daripada gedanya umat Islam yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah ketika bauro akhir uro Zulhijjah, ketika bauro akhir 1440 Hijriah, luh sembahyang asa gedanya kata baca doa akhir tahun, dan ketika pada malam pertama bulan Muharram, malam pertama pergantian tahun, luh sembahyang maghrib gedanya kata baca doa awal tahun. Dan sebahagian daripada kita umat Islam pada malam pertama tahun baru Islam gedanya tak peduk zikir, tak peduk dakwah, tak pegat tausiah sebagai bentuk merayakan momentum perayaan tahun baru Islam, memperingati hari-hari besar Islam. Nyo mempunyai sumber hukum dalam Al-Quran, memperingati Maulid Nabi, memperingati Isra Mi'raj, memperingati nuzul Quran, termasuk pula memperingati tahun baru Islam. Nyo mempunyai sumber hukum dalam Al-Quran, yaitu mengamalkan daripada umum makna firman Allah dalam Al-Quran, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Wa zakir, dan ingatlah, peringatilah, fa inna zikra tanfa'ul mu'minin, karena bahwa sungguhnya peringatan
ataupun memperingati itu bermanfaat bagi orang yang mukmin. Lebih-lebih peringatan tahun baru Islam. Di samping ikutnya untuk tak ingatkan bagaimana peristiwa hijrah Rasulullah. Bagaimana penyambutan orang Taif kepada Nabi ketika Nabi hijrah ke Taif. Bagaimana perlakuan orang Yasrib kepada Nabi ketika Nabi hijrah ke Yasrib. Jadi yang pertama sekali, momentum peringatan tahun baru Islam, di samping kitanya untuk tak ingat peristiwa hijrah, juga kita untuk mengingatkan bagaimana jasa-jasa sahabat terdahulu yang telah menetapkan almanak Islam, kalender Islam pada tahun hijrah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena umat Islam yang masa Rasulullah, masa Khalifah Sayyidina Abu Bakar yang galamna tundraw, galamna almanak draw. Galamna kalender law. Dalam bahasa Arab disebut dengan almanak, dalam bahasa Inggris disebut dengan kalender, dalam bahasa katanya juga disebut dengan kalender. Pajangkit baruna katanya umat Islam kalender draw, almanak draw, tepatnya 2 tahun setengah Sayyidina Umar menjabat sebagai khalifah tahun 17 Hijriah, kan 6 tahun lebih kurang Nabi wafat. Baru watannya Sayyidina Umar mengingat, menimbang dan memutuskan 3 perkara. Pertama, beliau memutuskan bulan Muharram sebagai permulaan bulan dalam almanak Islam, dalam kalender Islam. Yang kedua, Sayyidina Umar juga menetapkan tahun hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah sebagai permulaan tahun, sebagai permulaan kalender, sebagai permulaan almanak dalam Islam. Yang ketiga, Sayyidina Umar juga memutuskan yaitu tahun Islam ataupun almanak Islam juga disebut dengan tahun Qamariyah, bukan tahun Syamsiah. Makna Qamariyah bulan. Bahkan disebut tahun Islam, tahun hijrah sebagai tahun Qamariyah karena dalam sebulan bulan Arab itu, karena dalam sebulan bulan hijriah itu mesti 29 hari ataupun 30 hari berdasarkan ilmu falak. Bulan sekali mengelilingi bumi, dia menghabiskan waktu 20 sikurung hurau ataupun 20 hurau. Bulan baru teka ibarat. Dari barat ija ke deu timu. Dari timu igsa ke deu barat, dia menghabiskan waktu 20 sikurung hurau ataupun 20 hurau. Teman so pegah bulannya di keliling bumi, drone sendiri pegah Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wal qamara qaddarnahu manazil. Wal qamara dan bulan qaddarnahu manazil. Kami jadikan untuk bulan itu kata Allah manazil. Maknanya rauh ataupun poros. Makanya dalam bulan, dalam tahun Hijriah itu, dalam almanak Islam itu mesti 20 sikurung hurau ataupun 20 hurau berdasarkan bulan. Sekali mengelilingi bumi, dia menghabiskan waktu 20 sikurung hurau ataupun 20 hurau. Punya kalender Masehi, punya Februari, kina 28 hurau. Pakal tina yang 20 hurau dalam sebulan. Yang punya kalender Masehi. Tapi punya kalender Hijriah, mesti menyekan 2 sikurung 20. Hana 28, lebih-lebih lesa. Karena berpedoman kepada bulan, sekali mengelilingi bumi, dia menghabiskan waktu 20 sikurung hurau ataupun 20 hurau. Jadi peringatan tahun baru Islam di samping ikutnya untuk tak ingat bagaimana peristiwa hijrah, juga kita untuk mengingatkan jasa-jasa sahabat terdahulu yang telah menetapkan almanak Islam pada hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi dalam hadis yang diceritakan oleh Ibnu Umar, Nabi bersabda, "Uzkuru mahasina mautakum." Uzkuru, ingat oleh kalian, mahasina mautakum, jasa-jasa urung yang kaawai di antara kata.
Makanya jasa-jasa orang yang kawainya ingat li Nabi. Lebih-lebih jasa sahabat. Karena kita nyoba Bandung tak akui adapun tidak, kita menerima Islam bukan langsung daripada Nabi. Tapi kita terima Islam melalui perantaraannya para sahabat, tabi'in, tabi'in, ulama mutakaddimin dan ulama mutaakhirin. Makanya jasa-jasa orang yang kawai menurut hadis yang diceritakan oleh Ibnu Umar, yang gue ingat lili Nabi. Lagi baru 17 Agustus. Yang 17 Agustus yang pun madaik pinang terlam, pun madaik red dalau, pun madaik lop laumpang cen-cen, pun madayan kan. Tapi kita untuk mengingatkan jasa-jasa orang yang kawai, padu meribedro meninggai orang. Padu meribedro meninggai para syuhada. Bak keputun nanggeronyo supaya mereka. Jadi terutama tanya untuk mengingatkan jasa-jasa orang yang terdahulu yang telah berjuang mati-matian demi anak cucunya supaya hidup dalam keadaan jero. Dan katanya menata buka kitab peradaban Islam yang cukup le hukum-hukum Islam yang disyariatkan pada tahun pertama Hijriah ketika Nabi ban Madinah, baik hukum itu sunat ataupun hukum itu wajib. Antara lain lun pegah. Pada tahun pertama Hijriah disyariatkan salat berjamaah. Kasih tom setengah Nabi nu sembahyang di Mekah. Galamna perintah untuk salat berjamaah. Hai maklum mentang katanya Nabi lihat di bicara-bicara ipoh lewat musyrikin Mekah. Pajan baru Nabi nu syariatkan salat berjamaah nya ketika Nabi ka geno Madinah. Ketika ada syariat untuk salat berjamaah terjadi kendala. Bagi bantah urung, bagi bantah pegorung tengut, bagi bantah pengat urung lalai. Kena watanya kena yang sahabat-sahabat yang tak tupah buat kurmagap. Sehingga pada tahun pertama Hijriah pula disyariatkannya azan dan iqamah. Kemudian pada tahun pertama Hijriah pula disyariatkannya salat jenazah. Kaleblah tu Nabi di Mekah. Kalamna perintah salat jenazah itu mendoa kurmati. Termasuk ketika meninggalnya isteri Rasulullah yaitu Sayyidah Khadijah. Itu kalamna salat, kalamna perintah untuk salat jenazah. Pajan baru na syariat salat jenazah ketika Nabi bantun pertama Nabi di kota Madinah. Kemudian pula pada tahun pertama Hijriah pula disyariatkannya kunut subuh. Makanya kunut Nabi itu ada 3. Ada kunut subuh, ada kunut witir, dan ada kunut nazilah. Kunut subuh disyariatkan pada tahun pertama Hijriah. Kunut witir disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Sedangkan kunut nazilah ini disyariatkan pada tahun keempat Hijriah. Ini terlepas daripada mereka-mereka yang membid'ahkan kunut. Mereka-mereka yang mengatakan kunut itu bid'ah. Ini terlepas daripada mereka. Mereka punya dalil, kita pun punya dalil. Akan tetapi, dalil yang mengatakan Nabi tidak membaca kunut subuh, nyo saboh tagai dalil. Saboh tagai hadis. Yaitu hadis daripada Tariq bin Asyam, riwayat Tirmizi dan Ahmad. Akan tetapi, lebih 10 para sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis yang mengatakan Nabi membaca kunut subuh. Oleh karena demikian, Imam Malik di dalam kitab Al-Mudawanah Kubra, Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-Um, dan di dalam kitab Mukhtasar Al-Muzani, beliau tanpa ragu-ragu menyebutkan kunut subuh itu sunat muakkad ataupun sunat ab'ad dalam istilah kita mazhab Syafi'i. Mami yang ada baca kunut bagi bandengku? Hai semayang sah. Apabila tidak urung sembayang hendak baca kunut semayang sah. Tapi makruh pakai ban makruh syiddah, makruh yang bersangatan karena dapat mengurangi pahala kita karena itu termasuk dalam sunat ab'ad. Kemudian pula pada tahun pertama Hijrah pula lahir syariat menanam batu nisan di atas kubur dan plei di atas kubur. Jadi Nabi kan pada tahun pertama Hijrah meninggal Utsman bin Maz'un. Utsman bin Maz'unnya merupakan saudara susuannya Rasulullah. Jadi Rasulullah dan Utsman bin Maz'un ketika ubid sama-sama piap susu. Pip mom
bak Halimatus Sa'diyah. Jadi pada tahun pertama Hijriah meninggal Utsman bin Maz'un. Ketika meninggalnya Utsman bin Maz'un, Rasulullah nucok dua anak batai. Ne peduk bak ulai jerat Utsman bin Maz'un sinu dan ne peduk bak aki jerat sinu. Dan ne coi sabah timalin Nabi, ne play di atas kubu Utsman bin Maz'un dari ulai sampai terus ugaki. Faedah pula batai bak kubu. Faedah yang pertama itu sebagai tanda yang bahwasanya nyo kubu. Sehingga batai kai tepu kubu legop, kai tepu jerat legop, hana ya gila-gila, hana ya duk-duk, lebih-lebih ya tu'ik dan ya bro. Yang kemudian, faedah fadilah menanam batai di atas kubur, batainya dimutasbih kepada Allah. Tapi batai iya, kan batai yang kang melawak dengan sumen, yang hana mati. So pegah batainya mutasbih kepada Allah, drone sendiri pegah Allah Ta'ala dalam Al-Quran, sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Bertasbihlah kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Makanya dengan berkat tasbihnya anak batai, dengan berkat tasbihnya pohon jarak, bak lawah yang nak bagi tanya, itu dapat meringankan azab kubur bagi penghuni kubur yang mendapatkan azab, dan pula dapat menambahkan kebaikan kepada penghuni kubur apabila penghuni kubur itu mendapatkan kebaikan. Yang kedua, fazilah siram atas kubur. Nabi ni coi sabah tima ketika meninggal Utsman bin Maz'un, saudara susuannya Nabi, nero neple di atas kubu dari ulai sampai aki. Faedah play i atas kubu. Padahal inya hana truk buat mayat. Itu sebagai tafaul. Cok simpuna. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Rabbi, sebagaimana lepi inyo bermenakuh ya Allah, lepi penghuni kubur. Ya, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering melakukan sempurna kepada air. Ya, makanya but tafaul, but cok sempurna nyo merupakan but yang disukai oleh Rasulullah. Di dalam hadis yang diceritakan oleh Abu Hurairah, riwayat Muslim, Nabi bersabda, la adwa, tidak ada penyakit yang menular kecuali dengan izin Allah. Wala hamata, dan tidak ada orang yang meninggal ataupun orang yang mati yang jut ke burung, yang jut ke hantu, kecuali bak pilong Suzana sundul bolong. Inang tangga yang nak orang mati yang jut ke burung. Punya Aceh jamun, ingat long na film burung, film hantu di Aceh sekitar tahun 2004, iaitu judul filmnya Dendam Roh Sana. Inang tangga yang nak orang mati, orang meninggal yang jut ke burung. Tapi pada dasarnya menurut hadis Rasulullah yang diceritakan oleh Abu Hurairah, riwayat Muslim, tidak ada orang yang mati ataupun orang meninggal yang jut ke burung. Wahibbul fa'la salih, kata Rasulullah, dan aku mencintai kepada tafaul yang jeruh. Rasulullah sering bersempena, Rasulullah sering bertafaul kepada air, baik ketika beliau menyiramkan air di atas kubur ataupun ketika beliau nepesijuk Ali dan Fatimah ketika dua pengantin. Ipegah lewat jahiliyah. Hanagot menikah belum sampai pegah. Tu'um. Siapa bilang dah baik bulan Safar? Bulan Safar itu kan bulannya milik Allah. Dari bulan Muharram, Safar, bulan Rabiul Akhir sampai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 12 bulan itu kan bulannya milik Allah. Siapakah hanagat menikah bak belum Safar? Jadi untuk mentulak anggapannya oleh Nabi yang pegah hanagat menikah bak belum Safar, Nabi ni pun nikah Ali dan Fatimah pada bulan Safar. Ipegah suum, Nabi ni pun sijuk Ali dan Fatimah ketika dua pengantin. Karena orang yang kuat perang abah. Ya pegah? Ipegah pusijuknya kata cok contoh bak awak Hindu ataupun bak awak Buddha.
Secara logika, apa urusannya kita orang Islam mengambil contoh kepada mereka yang jelas kafir? Jadi semua ada keterangannya. Coba buka kitab hadis Mu'jam Kabir Tabrani, Sahih Ibnu Hibban, dan kitab Al-Mustadrak Hakim yang diceritakan oleh Buraidah, Asma bintu Umais, Ibnu Abbas, bahkan Ali sendiri juga mengakui beliau itu dipusunting oleh Rasulullah ketika dua pengantin. Maka lahirlah syariat usiju linto baru dan darah baru. Hadirin kaum muslimin sedang jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Bahkan kita buka kitab tarikh lagi tanya, cukup banyak. Rasulullah sering melakukan sempurna ataupun tafaul. Antara lain lumrah contoh. Ketika pada sahabat budak sahabat pegah Pak Nabi, ya Rasulullah, cukup seuam kah? Cukup kurang kah? Ia belean dan nak pegah dan nak tung ismayang mutajib hanali. Sehingga perintahkan Rasulullah kepada sahabat untuk puasa lehuro. Leh puasa perintahkan Rasulullah kepada para sahabat untuk salat istisqa. Leh sembayang istisqa, budah Nabi baca khutbah. Karena ada beberapa sembayang yang salatnya ada khutbah. Salat 2 hari raya, salat kusuf, salat khusuf, salat Jumat, dan salat istisqa. Semuanya salat yang ada khutbah, ente saja awal sembayang, duduk khutbah. Kecuali Jumat. Yang tentu saja ada sebab musababnya pada masa Rasulullah. Jadi lu salat istisqa budak Nabi ke mimbar. Tengah-tengah ni baca rukun khutbah salat istisqa. Nabi nu balik punca jarda. Pucuk punca unun ni pudu ui, pucuk punca ui ni pudu unun. Nu tanya oleh sahabat Mu'adz bin Jabal bak Nabi, "Ya Rasulullah, ikamu mukallon bunukun. Drone ketika ni baca khutbah, ni bolak-balik punca jarda ni. Pakan munan pergi seok oleh Nabi, sebagaimana mu bolak-balik punca jarda lun, bermenau Allah Subhanahu wa taala nepu balik dari musim kurang ke musim hujan." Itu contoh tafaul adangku, adapun contoh sempurna. Oleh kerana demikian, Imam Jalaluddin Al-Mahalli dalam kitab beliau Kanzur Ragibin, beliau tanpa ragu-ragu menyebutkan sunat bagi khatib yang membaca khutbah salat istisqa untuk membolak-balikkan punca ijaradahnya. Dia bukan dalam kitab Kanzur Ragibin. Duduk sah bab masalah salat istisqa. Iaitu pengarangnya Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Adapun kita sering menyebutkannya dengan kitab Al-Mahalli juzuk pertama. Kitab Al-Mahalli yang sering kita sebutnya nyan kenan kitab. Tapi dinisbahkan kepada pengarangnya iaitu Jalaluddin Al-Mahalli, sedangkan nama kitabnya Kanzur Ragibin. Di situ ditulis. Kemudian dalam tarikh ketika Rasulullah memerintahkan bak sahabat yang nan sahabat Nu'man budah kata Nu'man jak kedih bak raja Persia, jak ba surat kedih raja Persia. Asal surat leh macam. Pertama, Rasulullah mengajak raja Persia untuk masuk dalam Islam. Apabila hantim tambang dalam Islam, bayu pajak ke Islam. Apabila kedua-dua ini hang katim kapreh truk tentera yang galak mati ngudi. Kemudian ketika dibaca surat Rasulullah oleh Raja Persia, jangankan dibaca surat Nabi, disobek surat Nabi. Ipri-ipri, bengih tak. Sehingga Nu'man dan Munukon yang basurat, geklik mengun-un dua dari Persia. Enggak pegah Pak Nabi. Ya Rasulullah, surat yang Ron kirim, jangankan dibaca surat Ron, ya Rasulullah. Disobek-sobek surat Ron, dipri-pri. Nekun le Nabi Pak Nu'man. Nu'man, jangan engkau menangis lagi. Sebagaimana dia merobek suratku, Tuhan akan merobek negerinya nanti. Anak tep luhnya hai abu mutuah. Mutuka tiga awak Romania, ikepung Persia, hancur Persia berkeping-kuping. Dumnale hancur Persia, dumnale teprinyak surat Rasulullah yang iprinyak oleh Raja Persia, dumnan leke hancur Persia. Jadilah Iraq, jadilah Iran, jadilah Kuwait, jadilah Qatar.
dan sebagai-sebagai karena Nabi bersempurna. Sebagaimana dia merobek suratku, Tuhan akan merobek negerinya nanti. Kan bakbut Nabi. Tak kalian bakbut Aceh. Jamun atau buk-buk draw nu. Ataupun atau buk-buk long. Ini oleh nama tenghum. Jamun hana doktor tapi urung pubat na. Ketika sirau urung kamu geluntia nuk mata. Gucok sikret tunggu apui. Leh sembayang asa mata urut dengan hilup gukun sadua lepet limeng enam tujuh sebagaimana ilup mata urau bumuno ilup guluntia gecok tengok apunyan gepupo ke di barat insyaallah boleh pajan irana bertuh barah cicak kan sahabat barah cicak sabuh barah yang bertuh balung piak pahamnya bertuh mingkeh saja gekok ngai kuawu makanya iku awu runya melipih ngambruk lipih gekok hana mulai Europ hana jadi bertu nyan patih jinhan boh tapi munyan kejadian burukun itu contoh sempurna ataupun tafaul makanya cukup le yang yang Allah syariatkan pada tahun pertama Hijriah ketika Nabi kena Madinah di antara lainnya yaitu disyariatkannya menanam batu nisan di atas kubur dan pula menyiramkan air di atas kubur bentuk sempurna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada air. Mudah-mudahan berusi lun no kementerian dapat untuk sampaikan, mudah-mudahan dengan bertambahnya umur kita dengan pergantiannya tahun almanak Islam dari 1444 Hijriah kepada 1445 Hijriah juga dapat menambahkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas ati'u Allah wa ati'ur Rasul la'allakum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ballighna wa yassir lana ziyarata qabri sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa la zikrullahu akbar.